Farel dan Yosia. Selamat hari Minggu kalian. Selamat hari Minggu, adik-adik. Halo Nikita, ada Yohanes. Boleh on cam ya adik-adik, biar bisa terlihat wajahnya. Sudah mandi apa belum? Kita sambil nungguin adik-adik yang lain ya. Ini kalau udah jam 9 kita mulai aja ya, Kak. Iya, Sam. Mulai aja ya. Nanti jam 9. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain sampai jam 9. Halo, ada Ca, ada Gladys, ada Yolanda. Mana nih muka-mukanya? Aku mau lihat. Ayo on cam dong. Pada malu-malu nih. Tiap minggu ketemu kita. Oke. Oke, kita mulai aja ya, Kak.
Boleh, silakan. Iya, San. Ya. Oke, adik-adik, halo. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Pagi, Kak Syana, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak Syana. Yang lain mana nih suaranya? On cam dong, jangan lupa. Tuh, sudah ada Yosia yang on cam. Yang lain? Oke. Oke, sudah ada. Ini kita cekap yang on cam. Mantap. Yuk on cam dong semuanya. Aku mau lihat dulu nih muka-muka adik-adiknya. Gimana? Halo, Yohanes. Apriliano Sirait. Halo, Kak. Halo. Ya. Oke. Adik-adik mungkin masih sedikit malu-malu ya. Jadi nanti bisa on cam ya. Jangan lupa. Oke. Kita akan melakukan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelum itu, kita pastinya mempunyai tata tertib ibadah. Apa aja sih tata tertibnya? Ya, Oke, tata tertib ibadah yaitu jangan lupa siapkan Alkitab. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitab belum? Siapkan Alkitab, jangan lupa. Lalu siapkan persembahan, berpakaian rapi, jangan lupa. Oke? Selanjutnya, Zoom ID adik-adik jangan lupa diganti menjadi nama strip sektor. Nah, bisa lihat contoh-contoh seperti kakak-kakak layannya nih, seperti aku juga, Syana strip 5. Oke. Selanjutnya, adik layan dan kakak-kakak layan diharap untuk mute mic-nya ketika ibadah berlangsung, kecuali nanti ada sesi tanya jawab dan segala macam, baru boleh buka mic-nya. Nah, itu kan mic. Kalau sekarang jangan lupa untuk adik-adik dan kakak layan semuanya untuk di-on-in nih kameranya, on cam. Biar kita bisa ngeliat semuanya, bisa lebih mengenal lagi adik-adik dan kakak-kakak layannya satu sama lain. Yang selanjutnya, kalau misalkan ada rekaman atau suara yang kurang jelas dari kakak layannya atau dari tampilan layarnya, kalian bisa langsung tulis di kolom chat di bawah. Oke? Ada kok tulisan chat kan, itu kalian bisa komen di situ. Selanjutnya, jika adik-adik mungkin sedang dalam pergumulan dan ingin didoakan, kalian bisa langsung juga tulis di kolom chat. Misal, Kak, aku lagi sakit, atau Kak, aku minggu depan mau ujian, minta tolong didoain, segala macam. Boleh tulis di kolom chat. Oke, kita akan mengenali lagu-lagunya dulu nih. Kita akan latihan lagu-lagu. Apa aja sih lagu-lagu yang akan kita bawakan pada saat ibadah? Oke, kita ke lagu Menghadap Tuhan, yaitu dari KJ 18, baitnya yang pertama dan ketiga, Allah hadir bagi kita. Kuasa rohnya bagai hujan yang lebat.
Oke, kita lanjut ke lagu yang berikutnya, yaitu slide-nya, Kak. Oke, itu agak kepotong ya, Kak. Oke, kita lanjut ke lagu Masuk Firman, yaitu dari KJ 50A, Sabdamu Abadi. Kita memasuki lagu nyanyian respon firman, yaitu dari KJ 369A, Ya Yesus Ku Berjanji. Oke, kita memasuki lagu yang selanjutnya, yaitu lagu persembahan dari Kidung Jemaat 403, baitnya yang pertama dan keempat, Hujan Berkat Kan Tercurah. Kita lanjut ke lagu penutup, yaitu dari Kidung Jemaat 339, baitnya yang pertama dan ketiga, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kasagan, ikut salib Yesus, sungguh dan tegar. Rajamu sendiri, jalan di depan. Majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan pasangan, ikut salib Yesus, sungguh dan tegar. Oke, untuk adik-adik, kita kan tadi sudah mempelajari lagu-lagunya. Sekarang untuk adik-adik yang belum bersaat teduh, dipersilakan untuk bersaat teduh.
selesai. Kita sebelum memasuki lagu Menghadap Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Mars Persekutuan Teruna. Oke, kita memasuki lagu Menghadap Tuhan, yaitu dari Kidung Jemaat 18, baitnya yang pertama dan ketiga, Allah hadir bagi kita. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi ya Yesus. Pagi ini kami beribadah ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati adik-adik yang akan bertugas hari ini, persembahan, syafaat, dan berkati juga Kak Daniel yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya bisa diresapi oleh adik-adik PT. Semoga bisa untuk menjadi bekal kehidupan mereka sehari-hari ya Bapak. Berkati juga koneksi kami di tiap rumah kami masing-masing ya Bapak, kiranya bisa berjalan dengan lancar dan tidak terputus-putus tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kita akan membaca Mazmur. Tapi aku minta tolong untuk satu orang menemani aku membaca Mazmur. Siapin dulu, yaitu Mazmurnya dibuka Mazmur 116 ayat 1 dan 2. 1-2. Aku minta bantuan Jevon ya. Boleh? Ya, Kak. Boleh di on cam, Jevon? Oke, aku baca yang tercetak ke dalam, Jevon baca yang tercetak keluar.
Oke, si Jevon sudah siap? Iya, Kak. Oke. Mazmur 116 ayat yang pertama sampai kedua, terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia mendengarkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Oke. Terima kasih, Jevon. Kita memasuki lagu Masuk Firman, yaitu dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, sulung langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Oke, kita akan memasuki doa masuk firman yang akan dipimpin oleh Kak Daniel. Dipersilakan. Ya. Oke, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pagi ini yang begitu luar biasa yang telah Kau berikan. Kau telah membangunkan kami semua, Tuhan. Meskipun kami beribadah dalam Zoom ini dan di rumah kami masing-masing, tapi jangan sampai hati kami tidak berfokus padamu. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu atas ibadah pada hari ini, pagi hari ini Tuhan, supaya hati kami, pikiran kami tertuju hanya padamu saja. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan syukur yang telah Kau berikan pada kami semua. Sertailah Tuhan ibadah pada hari ini supaya lancar dan tidak kekurangan satu apapun. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Lanjut. Bacaan kita dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2, 1 sampai 7. Aku minta tolong apa tadi ya? Maher, halo. Halo, Kak. Ya, boleh on cam Maher, bisa? Oke. Udah dapat Maher Wahyu 2, 1 sampai 7? Belum, Kak. Oh, oke. Kita tunggu ya. Kita akan dibuka dulu Wahyu. Wahyu yang paling terakhir ya, Maher. Oke, adik-adik lain juga jangan lupa ya dibuka Alkitabnya ya. Udah, Kak. Udah? Oke. Aku baca ayat pertama, kamu kedua, begitupun seterusnya ya. Kita ganti-gantian. Aku mulai ya. Judul perikopnya adalah kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah
lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberikan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terima kasih, Maher. Sama-sama, Kak. Oke. Pembacaan Alkitab kita kan dari Wahyu. Bentar ya. Dari Wahyu. Boleh judulnya, Kak Jere? Oke, judul temanya adalah mempertahankan kasih kepada Kristus. Kitab Wahyu ini ditulis oleh siapa? Ada yang tahu? Oleh Rasul Yohanes bin Zebedeus. Oke. Lalu kitab Wahyu ini kitab ke-27. Jadi singkat cerita, ini adalah kitab terakhir dari Perjanjian Baru. Ini tuh lebih Wahyu ini berisi tentang realitas situasi pada tahun itu, pada tahun 90-an sebelum Masehi. Ahli-ahli, menurut para ahli termasuk Justinus Martin, mendukung pendapat dari Wahyu yang menerangkan tentang penulisan Alkitab ini, yaitu adalah aku Yohanes, saudaramu dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Itu ada ayat Alkitabnya. Jadi di dalam kitab ini juga ditulis sebagai teguran kepada siapa? Pada jemaat mula-mula pada saat itu yang ada di Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiara, Philadelphia, dan Laodikia. Itu ada di Wahyu 1 ayat 9 sampai 11. Oke. Sebelum itu aku mau nanya dulu dong. Ini kan tanggal berapa? Ada yang tahu tanggal berapa? Halloween itu Halloween. Perayaan apa sih tanggal 31 ini? Ada yang tahu nggak? Halloween. Selain Halloween deh. Ulang tahun. Ulang tahunnya GPIB ya. Yang keberapa ada yang tahu nggak? Ke-73. Benar nggak ya? 73 benar ya? Oke. Itu singkat aja ya, karena ini perayaan. Kita bedah ayat ya. Ayat pertama itu dituliskan mengenai kata malaikat jemaat di Efesus. Jadi menjelaskan bahwa firman Tuhan yang itu bersumber dari Yesus Kristus sampaikan kepada malaikat. Malaikat itu turun dan pada jemaat-jemaat itu untuk disebarkan. Jadi jemaat-jemaat itu supaya mendapatkan bahwa ada firman Tuhan yang akan dituliskan. Ayat yang kedua, setelah dari malaikat tersebut pada jemaat, yang pujian yang disampaikannya adalah bahwa Tuhan Yesus berkata pada jemaat di Efesus bahwa pekerjaan di iman mereka yang menolak ajaran guru-guru palsu, dia itu menolak karena dia setia kepada Tuhan dan dia tidak mau ibaratnya ya menduakan Tuhan. Walaupun dengan tindakan tersebut mereka dihadapkan dengan penderitaan. Banyak hal sebenarnya sampai sekarang ya. Jadi memang Tuhan
juga udah bilang ya, ketika kita mengikuti dia, kita harus pikul salib. Pikul salib yang dimaksud tuh bukan pikul salib fisik yang kayu besar yang pernah Tuhan bawa gitu, enggak. Tapi kita akan ditolak di dunia gitu. Bahkan aku pernah dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu gitu. Bagaimana menyikapinya ya, kita tetap fokusnya sama Tuhan, tetap berpandangnya sama Tuhan. Jangan kita berpaling sedikit, karena ketika kita sudah yakin akan Tuhan, bahwa Tuhan itu juga yang akan menjaga kayak gitu. Jadi kalian masih muda nih, jangan sampai ketika kalian sudah besar, dewasa, dihadapkan dengan pilihan yang harus ibaratnya dalam tanda kutip menduakan Tuhan, kalian lakukan demi kepuasan sendiri gitu. Itu tidak boleh. Lanjut ya. Ayat yang keempat dan 5 juga ternyata Tuhan ada yang tidak sukanya nih. Di ayat 4 dan 5 tertulis bahwa Yesus ini mengkritik karena jemaat di Efesus itu meninggalkan kasih. Jadi makanya Tuhan kan bilang kalian harus bertobat. Kalaupun tidak bertobat, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu. Jadi ibaratnya kekidian ini adalah pelita yang diletakkan dalam kemah suci. Ini adalah sumber terang atau wadah bagi sumber terang itu. Jadi sebuah apa ya sebutannya ya? Kayak mungkin kalau sebutannya tuh seperti harta karunnya lah. Sesuatu barang yang wahnya lah. Lanjut ya. Di ayat ke-6 dan 7 juga jemaat Efesus ini memiliki kesadaran penuh untuk menolak ajaran-ajaran bertolak belakang sama ajaran Tuhan. Makanya ketika Tuhan bilang kalian harus bertobat karena soalnya jemaat di sana itu agak pelimpan. Pelimpannya adalah mereka menolak ajaran tapi mereka tidak mau memberikan kasih itu sebagai syarat mutlak. Jadi Tuhan itu mau memperkenalkan bahwa jika kita mengikuti dia, kita menolak ajarannya, kita juga harus ada kasih yang kita berikan. Hanya di dalam ayat 6 dan 7 tertulis siapa yang bertelinga hendak yang mendengarkan kata Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Barang siapa yang menang, dia akan aku berikan makan di pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jadi kesimpulannya itu siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan mendapatkan kekekalan dalam surganya. Karena kenapa Tuhan Yesus ngomong gitu? Karena Tuhan Yesus tahu dalam hal segala sesuatu yang kita kerjakan dalam jerih payah kita di dalam dunia itu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jadi sedetik apapun yang Tuhan berikan, yang kita lakukan itu pasti akan Tuhan balas, walaupun balasannya itu tidak secepat yang kita pikir. Mungkin kita kecewa sama Tuhan, tapi Tuhan juga melihat jerih payah kita seperti apa. Segala ketekunan kita dalam menjalani kehidupan bersama Tuhan Yesus, misalnya Tuhan itu tahu apa yang kita lakukan, apakah kita adalah orang yang beribadah kepada Dia, apakah kita setia dalam menjalankan firman-Nya, Tuhan itu juga tahu semua. Jadi kenapa kita kakak layan itu selalu bilang, yuk on cam yuk, kita kan mau beribadah. Jadi karena kita biar fokus sama Tuhan gitu. Oke lah, kalian misalnya ada yang bermasalah sama videonya gitu, nggak masalah, asal kita fokusnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita HP kita, laptop kita buka Zoom untuk beribadah, tapi kitanya itu kemana-mana dalam arti HP kita buka ABCD, kitanya sambil tiduran gitu. Itu tidak baik. Karena fokus kita
Ini aku nggak tahu nih yang off cam apakah apakah memang dengerin atau kemana ya? Semoga sih dengerin ya. Gitu. Oke. Karena memang kita ini yang on cam ini kita emang tidak tahu ya. Kakak lain juga memang tidak tahu, tapi Tuhan tahu gitu. Lanjut ya. Jadi payah kita, ketekunan kita dalam beriman itu tidak akan pernah sia-sia sampai kapanpun, karena memang Tuhan sendiri yang bilang kalaupun memang karena kita udah setia, Tuhan Yesus akan membalasnya. Dan semua itu akan membuahkan hal yang baik bagi hidup kita. Di sini masih ada yang nggak percaya nggak tentang keajaiban-keajaiban tentang Tuhan? Semua percaya ya. Kalian masih remaja, kalian pasti akan dihadapkan dengan pilihan, banyak pilihan, dan kalian harus bisa bertahan dengan pilihan kalian. Karena aku juga pernah mengalami hal itu, dan puji Tuhan sampai sekarang aku bisa bertahan. Dan aku puji Tuhannya juga aku aktif ya dari umur setelah CD gitu. Oke, kita lebih tekankan kasih. Kasih ini kenapa selalu ditekankan oleh Tuhan? Di Mazmur 116 ayat 1, itu mungkin sambil dibuka, Mazmur 116 ayat 1, itu tertulis, aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Itu udah tertulis begitu. Jadi karena Tuhan telah mendengarkan, berarti kita harus memberikan kasih kita kepada orang lain. Di Yohanes 15 ayat 12 pun juga dibilang, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi di jemaat Efesus pada saat itu juga diterangkan bahwa kita boleh menolak, tapi kita harus juga memberikan kasih kita. Karena ada kadang-kadang orang yang menolak suatu hal itu dengan emosi, dengan sikap yang kurang tidak baik ya. Itu Tuhan tidak mengajarkan itu. Jadi Tuhan tetap merendahkan hati, kita minta merendahkan hati supaya kasihnya Allah itu tetap terpancar. Lanjut 1 Yohanes 4, 7-8 juga berkata, aku bacain ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, mari kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu adalah kasih. Nah, sudah apa namanya, ditekankan seperti itu ya. Terus lanjut di Yohanes 4 ayat 18 juga berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau kita masih ada yang takut, berarti kita masih setengah-setengah. Kasih itu yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Gitu. Jadi karena kasih itu sempurna, berarti kita harus dari sekarang itu belajar bahwa kita itu tidak boleh takut dengan apapun. Kita harus percaya selalu bahwa Tuhan pasti akan menolong. Terus aku juga, ini terakhir untuk 1 Korintus 16 ayat 14. Ini yang paling utamanya ya. Yang paling utamanya adalah 1 Korintus 16 ayat 14, lakukan segalanya dengan cinta. Jadi dalam tadi Alkitab yang aku bacain menekankan bahwa memang Tuhan itu fokusnya lebih ke kita harus mengasihi sesama. Karena apa? Karena dari penciptaan manusia, dari Abraham, keturunan Abraham, Ishak,
Nuh, keluarga Nuh, dan sampai Tuhan Yesus datang pada saat Tuhan Yesus lahir, itulah kasihnya Allah. Jadi jangan sampai jangan sampai kita tidak memberikan sepenuhnya pada Tuhan. Gitu. Oke, ini aku juga punya video. Kak Jerry, boleh? Lihat baik-baik ya. Ini di skip aja Kak Jerry. Halo sayang, selamat pagi. Udah bangun ya anak ibu? Iya Bu, aku udah bangun dari tadi kok. Oh iya, pintar banget anak ibu. Ya udah, sekarang kamu mandi, terus siap-siap. Ibu tunggu kamu di ruang makan ya. Baik Bu. Mandi dulu ah. Bu, aku nggak sarapan lagi ya. Aku langsung berangkat ke kampus aja. Loh, ibu kan udah masak buat kamu. Kok kamu buru-buru mau pergi? Maaf Bu, aku buru-buru soalnya aku ada janjian sama teman-teman sekampus. Ya udah deh kalau gitu. Hati-hati di jalan ya, Nak. Hai Kalista, apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, aku baik-baik aja Cici. Kalau Cici gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga baik. Ci, aku tuh mengasihi Cici banget. Tolong isiin aku pula dong. Iya, ntar pulang aku isiin ya buat kamu. Makasih sayangku. Hai Ci, apa kabar? Puji Tuhan, kabar aku baik Rin. Kamu apa kabar? Kok kamu udah jarang masuk? Aku juga baik Ci. Aku jarang masuk kampus karena aku sibuk jalan-jalan sama teman-teman aku Ci. Oh gitu ya. Ci, aku boleh minta tolong nggak nih? Boleh, mau minta tolong apaan? Tolong kerjain tugas aku dong, Ci. Kita kan saling mengasihi, kamu gak mau kan aku dihukum? Iya deh, ntar aku bantu kerjain tugas kamu sampai selesai. Makasih, Ci. Cici itu benar-benar teman terbaik aku yang aku kasihi. Tahu nggak? Kamu bilang ke Cici aku mengasihi. Siapa juga yang mengasihi dia? Aku kan cuma manfaatin dia aja. Biar dia bisa kerjain tugas aku. Sama, aku juga cuma manfaatin dia aja. Aku itu sebenarnya nggak mengasihi dia. Aku itu cuma pura-pura aja. Kesian banget ya. Iya. Kesian ya dia ya. Kamu kenapa, Nak? Kok baru pulang dari kampus langsung nangis? Kamu ada masalah apa?
membicarakan aku. Kalau selama ini mereka cuma pura-pura mengasihi aku agar dapat memanfaatkan kebaikanku. Aku kecewa sama mereka. Anak sayang, harus tahu bahwa kasih manusia itu dapat mengecewakan dan hanya tahu memanfaatkan. Kasih manusia juga sangat mudah untuk pudar, nak. Kamu jangan sedih lagi ya, karena masih ada satu kasih yang kekal, murni, sungguh-sungguh, dan tidak pura-pura. Kamu mau tahu kasih itu kasih siapa? Kasih itu adalah kasih dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kasih manusia menuntut pengorbanan orang lain, nak. Namun berbeda dengan kasih Yesus. Kasih Yesus justru mengorbankan nyawanya, walaupun kita sering sekali menyakiti hatinya. Sekarang aku udah ngerti, Bu. Gak ada kasih yang sempurna selain kasih Yesus. Oke, semua nonton semua? Jelas semua videonya? Suaranya jelas ya. Sekarang aku mau nanya, apa sisi negatif dan positif dari video tersebut? Aku minta tolong siapa ya? Gladys. Halo Gladys. Iya, Kak. Oke, kamu jelas tadi videonya? Tadi aku agak macet-macet sih kok, soalnya internet aku agak rusak. Oh gitu. Tapi apa yang kamu dapatkan dari video itu? Jelas nggak? Ada nggak yang mungkin ada pas videonya pas lancar, mungkin kamu lihat apa? Ada? Yang pas di akhirnya doang sih yang agak jelas, Kak. Tadi yang hanya yang mengasihi benar itu cuma Tuhan Yesus. Oke, terima kasih, Ladies. Lanjut ya, aku mau minta tolong lagi. Siapa ya? Siapa ya? Laura deh, Laura. Laura, halo. Ya, Kak. Jelas tadi videonya, Dek? Jelas, Kak. Oke, apa yang sisi negatif atau positifnya yang bisa kamu ambil dari video itu? Kalau misalnya negatifnya, kita jangan gampang percaya ke orang lain. Karena kita sering baik kepada orang lain, maka orang lain bisa membuat kita manfaatin kita seenak mereka. Terus kalau positifnya, apa? Positifnya ada? Mungkin yang kamu positifnya kita tetap percaya aja kepada Tuhan. Tetap tahu Tuhan yang selalu mengasihi kita. Oke, mantap. Terima kasih Laura. Satu lagi ya. Aku minta aku Lazabel, halo. Halo, Lazabel. Ada? Oke. Yang lain ya. Apa ya? Ini aja nih yang segerombol nih. David, Norik atau Farel? Halo. Halo David, Norik, Farel. Tidak ada. Oke, lanjut yang lain ya. Samuel deh, Samuel sektor 5, halo. Hadir, Kak. Oke.
Gimana Samuel, apa yang kamu tangkap dari video itu, positif atau negatifnya? Positifnya sih kasih Tuhan lebih baik, Kak. Ya, oke. Negatifnya ada mungkin? Yang kamu... Kasih pertemanan bisa pudar, Kak. Ya, baik. Terima kasih Samuel. Sama-sama, Kak. Ya, jadi teman-teman terima kasih atas jawabannya. Jadi kesimpulannya saat kita mengenal dan mengartikan kasih Allah itu lebih dalam lagi, kita dapat mengenal Tuhan juga lebih dalam lagi. Mungkin banyak kekecewaan yang terjadi di lingkungan kita sekitar, tapi yang ditekankan sama Tuhan, karena kasihnya Tuhan itu besar, jadi jangan kita cuma karena ingin ditemenin, karena kita ingin supaya dapat simpati dari orang lain, kita melakukan hal-hal yang di luar batas. Seperti tadi, si Cici itu memberikan pulsa, memberikan tugas-tugasnya dikerjakan temannya, hanya karena temannya merasa kayak gue ya udah gue butuh teman, gue butuh simpati dari orang sekitar, jadi gue harus melakukan apa yang dia minta. Itu salah. Itu bukan kasih yang sebenarnya. Kayak gitu. Jadi hubungan sama teman itu bakal sama sekitar itu bakal mudah, tapi hubungan kita sama Tuhan tidak akan pernah bisa mudar. Karena kita tahu arti kasih itu sesungguhnya. Karena kita seperti tadi Cici, karena dia tahu teman-temannya ternyata hanya memanfaatkannya, dia merasa sedih kan, dia merasa kecewa. Gitu. Tapi karena kalau kita tahu bahwa kita dekat sama Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami kekecewaan tersebut. Ya, gitu. Jadi itu aja teman-teman firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya bisa diaplikasikan di kehidupan adik-adik semua di sepanjang hari. Oke, silakan untuk bersaat teduh. Silakan bersaat teduh. Amin. Amin. Kita merespon firman kita pada hari ini dari nyanyian respon KJ 369. Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat ya Tuhan. Di tancap pergumulan, jalanku tersesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Oke. Doa syafaat Yuke, Claudia Abel, dan Nikita. Sudah siap? Siap, Kak. Sebentar ya Yuke ya. Salah Kajere salah, Claudia Abel. Yang sama Calvin. Bentar ya. Satu lagi tadi siapa ya? Sudah Kajere? Nikita udah siap Nikita? Oke, sebentar ya. Gimana Kajere? KJJ?
Mau spotlight aja? Oke, bentar ya, aku spotlight ya. Oke, Yuko, boleh silakan mulai. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami ingin berdoa untuk teman-teman, berilah mereka kekuatan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama dalam masa pandemi pada hari ini. Dan juga, bila ada teman yang belum bisa hadir dalam ibadah pada hari ini, biarlah kiranya mereka minggu besok dapat hadir dan mendengarkan firman bersama kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang baik, aku mau berdoa untuk gereja kami, GPB Kasih Setia. Kiranya Tuhan berkati selalu Bapak Pendeta di setiap pelayanannya, serta majelis-majelisnya, agar selalu diberi kesehatan dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan aku juga mau berdoa untuk orang tua kami, beri mereka kesehatan selalu, serta Tuhan jaga dan berkati mereka, karena mereka yang sudah menjaga dan merawat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat PT kami Tuhan, PT Kasih Setia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati jalannya ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan berkati setiap kakak-kakak yang menjadi perantaramu untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan kepada kami semua Tuhan. Berkati setiap pelayanan yang kami jalankan Tuhan, supaya berkenan di hati-Mu Tuhan. Mau berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan, yang mungkin masih sedang dilanda COVID-19 ini Tuhan, supaya Tuhan hilangkan virus ini Tuhan, wabah yang sangat merugikan kami semua Tuhan, supaya kami bisa beraktivitas dengan seperti biasa Tuhan. Tuhan berdoa juga buat Bapak Presiden Tuhan, Wakil dan para jajaran menteri Tuhan, dan kami berdoa Tuhan supaya mereka bisa mengatur bangsa kami Tuhan ini, supaya selalu bekerja hanya untuk pada-Mu ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini hanya kami lakukan ke dalam tangan-Mu dan mengajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi ini seperti sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Oke, adik-adik, kita memasuki persembahan syukur. Nah, persembahan yang diambil yaitu dari 2 Korintus 8, ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita memasuki lagu persembahan, yaitu dari Kidung Jumat 403, bait yang pertama dan keempat, hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat
atas nama Morla Gabriela. Juga dapat melalui scan QR Code OVO atas nama Morla Gabriela. Atau dapat transfer langsung ke rekening Mandiri dengan nomor rekening 118 00 99 07 6233 atas nama GPIB Kasih Setia Ciledug. Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik dan kakak layan sekalian. Hujan berkat dan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Yesus kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biarkan curah penuh. Oke, kita masuk dalam doa persembahan yang akan dipimpin oleh Calvin. Sudah siap? Sudah, Kak. Oke, dipersilahkan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini. Semoga persembahan ini dapat berguna bagi gereja maupun bagi siapapun yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Kita masuk ke kabar seputar Taruna. Oke. Aku sebagai pelayan liturgis mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah bertugas dan kakak-kakak layan. Tadi ada doa syafaat, yaitu ada Yuke, Abel, dan ada Nikita. Terima kasih. Ada doa persembahan juga, tadi ada Calvin, terima kasih. Dan pastinya kepada pelayan firman kita hari ini, yaitu Kak Daniel, terima kasih. Dan juga untuk kakak-kakak layan yang lain yang sudah membantu monitor dari awal sampai kita sudah di penghujung ibadah, yang sudah membantu suara, rekaman, dan yang lain-lain. Oke. Nah, adik-adik, kita kan sudah semakin dekat nih dengan Natal. Adik-adik udah bikin videonya belum untuk kesaksian pujian? Video virtual yang lagunya Hai Siarkan di Gunung itu. Kira-kira adik-adik udah bikin belum? Belum, Kak. Ewe, Kak. Yang lain gimana? Udah bikin belum? Ada yang udah ngumpulin loh, Kak. Nah, tuh. Kira-kira apa namanya? Jevon udah bikin? Halo, Jevon? Belum bikin ya? Siapa ya? Yolanda mungkin sudah bikin. Lagi pada malu-malu ya adik-adiknya. Oke. Kalau gitu aku cuma mau mengingatkan adik-adik untuk yang belum bikin dan belum ngirim videonya, jangan lupa segera dibikin. Jangan takut-takut, jangan ragu-ragu, jangan takut suaranya jelek atau segala macam, karena kita kan mau melayani sama-sama, melayani Tuhan. Oke, jangan lupa untuk yang belum bikin videonya segera dibikin. Oke, kabar seputar Taruna yang selanjutnya yaitu ada lomba ibadah akhir tahun. Aku akan kasih tahu lombanya apa aja. Nah, yang pertama ada video virtual ayat Alkitab. Didengarkan dan disimak baik-baik ya, adik-adik. Oke, apa sih video virtual ayat Alkitab? Jadi, adik-adik bikin video dengan durasi
maksimal 1 menit, ya. Kalian itu memilih ayat Alkitab favorit kalian apa, lalu kalian jelaskan kenapa sih kalian memilih ayat tersebut sebagai ayat favorit kalian. Nah, seperti itu. Terus diposting di Instagram kalian dan pastikan Instagram kalian sudah follow PT Kasih Setia. Oke, kalau misalkan kalian ikut lomba tapi kalian nggak follow PT Kasih Setia, itu nggak dianggap ya Kak, gugur. Nah, yang selanjutnya ada video virtual talent. Nah, video virtual talent itu terdiri dari menyanyi, menggambar atau karya lukis, dan membuat kue atau masakan favorit. Oke, aku akan jelaskan untuk yang menyanyi. Nah, menyanyi itu kalian bisa solo, bisa duet, atau bisa grup sama teman-teman kalian di PT, ya. Kalian bisa menyanyikan lagu yang bertema lagu nuansa Natal. Nah, jadi kalian bisa pilih nih, misalkan kalian mau nyanyi bareng, misalkan aku nanti mau nyanyi bareng Davina mungkin. Nah, itu aku masuknya duet gitu ya kan. Nah, untuk durasi sesuai dengan lagunya aja, bebas. Lebih dari 1 menit nggak apa-apa. Jadi masuknya nanti ke IGTV. Nah, selanjutnya yaitu ada gambar atau karya lukis. Nah, kalian kasih tahu nih gimana cara proses kalian menggambar dari awal sampai akhir. Itu juga di videoin. Nah, untuk durasinya pun itu juga boleh lebih dari 1 menit. Yang selanjutnya yaitu membuat kue atau masakan favorit. Misal di rumah kalian ini udah mulai bikin kue-kue kering, kue basah untuk Natal gitu ya kan. Bikin bareng mama kalian atau bikin bareng kakak kalian, itu kalian bisa di videoin proses pembikinannya. Misal kalian lagi ngaduk-ngaduk kue nih gitu kan, adonan, itu bisa sekalian di videoin gitu. Nah, durasinya pun juga bisa lebih dari 1 menit gitu. Jadi untuk video virtual talent itu bisa lebih dari 1 menit ya videonya, bisa masuk IGTV. Kecuali video virtual ayat Alkitab itu durasi maksimalnya 1 menit. Oke? Nah, dan jangan lupa juga batas akhir pengiriman videonya itu hari Sabtu tanggal 20 November 2021 ya. Nah, terus videonya nanti dikirim ke aku, ke nomor aku, oke? Nomor Asyana, jangan lupa. Nah, terus untuk syarat dan ketentuannya juga pasti ada. Nah, semua videonya itu nanti bakalan aku upload di Instagram PT Kasih Setia. Jangan lupa juga tadi aku udah bilang kan, wajib follow akun IG Kasih Setia untuk kalian yang ikut lombanya gitu. Oh sorry, berarti tadi harusnya aku yang upload ya, jadi kalian nggak perlu ngupload ke Instagram. Jadi itu dari aku yang bakal ngupload ke Instagram PT gitu ya kan Kak Daniel? Ya, iya. Oke. Nah, terus untuk pemenangnya itu akan diumumin pada saat ibadah akhir tahun, yaitu tanggal 28 November. Dan kalian semua wajib untuk ikut ibadah. Ini wajib ya. Diingat, wajib ikut. Oke. Nah, untuk vote-nya ditutup itu Jumat 26 November 2021. Nah, nanti kan itu video kalian bakal diupload. Nah, ketentuan pemenangnya akan dilihat dari likes dan view-nya. Jadi, siapa yang like-nya atau view-nya terbanyak, itu yang bakal menang. Nah, untuk hadiahnya, kalian penasaran kan apa aja? Pasti. Oke, untuk hadiah juara pertama, itu ada saldo OVO atau GoPay senilai 100.000. Gede ya? Wow. Nah, terus untuk yang itu kalau tadi sekalian sama earphone nggak sih Kak? Kalau nggak salah. Ya, nanti juara satunya itu 100.000 dan earphone Bluetooth. Nah, juara 1 kalian mendapatkan
saldo OVO atau GoPay senilai 100.000 dan ada tambahannya yaitu dapat earphone Bluetooth. Tuh, bayangin, keren nggak tuh hadiahnya? Nah, yang kedua, juara kedua itu kalian mendapatkan saldo OVO atau GoPay juga senilai 70.000. Oke? Nah, itu untuk juara kedua. Dan untuk juara ketiga, kalian juga dapat saldo OVO atau GoPay senilai 50.000. Jadi juara pertama 100.000, juara kedua 70.000, juara ketiga 50.000. Nah, untuk juara pertama itu ditambah lagi dengan earphone Bluetooth gitu. Hadiahnya nggak cukup sampai di situ aja, tapi ada lagi hadiah hiburan. Nah, hadiah hiburannya itu ada 3 orang, yaitu satu orang mendapatkan hands-free Bluetooth, ya. Terus 2 orang selanjutnya yaitu mendapatkan saldo OVO atau GoPay masing-masing 20.000. Kayak gitu. Kira-kira kalau misalkan emang ada yang adik-adik belum ngerti atau belum jelas, nanti bisa langsung ditanyakan ke kakak-kakak layannya. Kayak gitu. Jangan lupa batas akhir pengiriman video yaitu Sabtu tanggal 20 November 2021. Dikirim ke nomor aku. Kalian bisa cari di grup PT itu ada ya, nama aku Kak Shana. Kita lanjut ke kabar seputar Truna yang berikutnya. Oke, kita akan menentukan pelayan ibadah minggu depan. Ini yang dinanti-nanti. Oke. Untuk doa syafaat, siapa yang berkerinduan untuk melayani sebagai doa syafaat? Ayo, kalian bisa. Kalau misalkan ada yang berkerinduan untuk melayani, bisa langsung on mic terus bilang aku Kak gitu. Boleh. Siapa? Yolanda. Dicatat Kak. Yolanda doa syafaat ya. Oke, terima kasih Yolanda. Oke, doa syafaat yang kedua, siapa yang berkerinduan untuk melayani? Iya saya. Siapa tuh? Enggak. Andre. Iya. Andreas. Benar. Oke, dicatat Iya ya Kak. Pengen hanya mau doa aja sih nanti Kak. Oke, Andre, nanti pokok doanya ntar aku kirimin ya. Ya, nanti dikasih tahu ya, Andre. Oke, doa syafaat yang terakhir nih, yang ketiga, siapa? Kira-kira ada yang berkerinduan untuk melayani adik-adiknya? Ini hebat, termasuknya nih nggak perlu kita tunjuk nih ya kan, adik-adiknya udah langsung antusias banget untuk melayani nih. Selanjutnya, apakah ada? Untuk doa syafaat yang ketiga, ayo jangan malu-malu, kita sambil belajar, kita kan juga mau melayani Tuhan, jadi nggak usah malu-malu, nggak usah takut salah gitu. Gimana adik-adik, adakah yang mau doa syafaat yang ketiga? Oke, kalau nggak ada, aku tunjuk siapa ya? Yang nggak on cam sih, harusnya ya kan. Oke, Caca deh. Caca bersedia? Boleh Kak, boleh. Boleh. Oke, jadi tadi doa syafaat ada siapa? Ada si Andre, terus ada Yolanda, dan satu lagi ada Caca. Oke, untuk selanjutnya yaitu doa persembahan. Kira-kira ada yang mau doa untuk persembahan? Adik-adiknya? Gimana? Ayo guys, adik-adik. Jangan rebutan. Gimana? Ada yang mau doa syafaat? Oke, kalau nggak ada, aku pilih Grace. Grace bersedia?
Halo, Grace. Gak ada suaranya ya? Oke. Mungkin dia masih malu-malu. Oke, kita ganti. Untuk doa persembahan, aku pilih Evelyn. Apakah bersedia, Evelyn? Iya, Kak. Oke, mantap. Jadi doa persembahannya ada Evelyn. Oke, kabar seputar Truna yang selanjutnya, yaitu ada yang berulang tahun. Siapakah dia? Jeng, 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 jeng. Yaitu ada Jesse. Jesse ada? Tadi kayaknya aku lihat ada deh. Ada. Mana Jesse? Oh, hilang. Menghilang deh kayaknya, Kak. Menghilang ya? Oke deh. Kalau Sinyalnya gitu. mungkin, Kak. Apa? Sinyalnya mungkin hilang, Kak. Ya, mungkin hilang ya. Oke deh kalau gitu. Oke. Nah, untuk yang terakhir yaitu jumlah kehadiran adik-adik sekalian ada 27. Yeay, semoga minggu depan bisa lebih banyak ya. Mungkin kakak-kakak ada yang mau ditambahin untuk kabar seputar Truna? Aku mau nambahin dong, Kak Syana. Boleh, Kak Jere. Mewakili pengurus GP nih, adik-adik. GP itu tetap ada ya. Jadi nanti akan diadakan tanggal 6 dan tanggal 7. Bener nggak kakak-kakak pengajar GP Edu, Kak Denis, Kak Morla? Betul. Ya, Sabtu depan. Jadi matematika tanggal 6 dan bahasa Inggris tanggal 7. Buat yang mau ikut, yang sudah terdaftar di GP Edu, silahkan ikut. Nanti jamnya dan linknya akan dikasih di grup yang sudah ada. Untuk yang mau ikut bahasa Inggris juga bisa di hari ini. Oke, itu aja sih, Kak. Thank you. Oke, terima kasih Kak Jere. Ada lagi kakak-kakak layan yang lain mungkin yang mau ditambahin? Sudah cukup, Kak. Oke, kalau sudah cukup, kita akan masuk ke amanat pengutusan yang akan dipimpin oleh Kak Daniel. Ya, oke. Mungkin singkat dikit aja ya tentang mengenai lomba tadi itu. Jadi diharapkan ini buat happy, buat karena kan Natal ya. Jadi kita ingin memberikan sesuatu hal yang adik-adik bisa sama-sama. Kan kita walaupun dari rumah juga kita jangan sampai merasa kayak suasana Natalnya itu tidak ada gitu. Makanya kita mengadakan seperti ini. Diharapkan juga keikutsertaannya. Semua videonya nanti akan dikirim ke adik-adik semua, kirim ke Syana ya, Kak Syana. Nanti untuk ketentuannya nanti aku share di grup. Oke, nanti juga ada nomornya Kak Syana tersebut. Oke, jadi adik-adik semua dinilainya dari like dan view. Jadi promosiin nanti ketika sudah disebar ya. Itu aja amanat pengutusannya sebelum kita kembali beraktivitas dengan seperti biasanya. Semoga firman yang tadi dan ibadah pada hari ini bisa semua didengarkan dan bisa menjadi pelaku firman Tuhan ke depannya. Amin. Mari kita nyanyi lagu penutup dari KJ 339 Majulah Sekar Kristus bait 1 dan 3. Majulah Sekar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap.
Mari kita tutup ibadah pada hari ini, pagi hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau telah membangunkan kami, Kau telah memberikan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Sertailah Tuhan dimanapun kami berada, segala aktivitas yang akan kami lakukan setelah ibadah ini. Semoga kami selalu diberikan perlindungan-Mu saja, dimanapun kami berada Tuhan. Di sekolah, di lingkungan sekitar. Semoga kasih-Mu selalu terpancar dimanapun kita berada Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Kami tutup dengan doa. Amin. Bapak, terima kasih. Ya, ibadah kita telah selesai. Dipersilakan saat teduh dulu. Amin. Selamat hari Minggu semua. God bless. Selamat hari Minggu, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Yang keluar dulu ya. Yang persembahan pujian online-nya pada isi dong, baru dikit nih. Iya, betul. Di grup. Kakak lainnya udah pasti ikut kok, tenang aja, nggak usah takut Tenang. ya. Oke, apa namanya? Ayo on cam yuk, biar aku bantu foto. Nanti setelah foto yang bertugas hari ini jangan keluar dulu ya. Oke, ayo on cam. Laura, Jevon, Yuke, Maher, Andre, David Norik Farel, Rachel, Caca, Grace, Baby Bunga. Oke, langsung aja ya. Udah siap semua? Oke, 3, 2, 1. Oke, tahan. Sebentar. Mana PT? Kami ada 2 slide ya. Oke, slide terakhir. Sebentar. 3, 2, 1. Oke, terima kasih semua. Selamat hari Minggu ya. Boleh keluar, boleh live ya. Sampai bertemu di minggu depan. Record. Ya, recordnya jangan lupa, Kak.